Langit nampak biru, tak ada awan sama sekali. Namun, hawa siang yang terik tidak memperlambat perjalanan Mbok Sinem menuju rumah. Di bawahnya plastik yang berisi beberapa belanjaan dan 2 biji permen gulali berbentuk bunga. Hatinya gelisah semenjak kedatangan Septa. Banyak hal ganjil yang menyeruak, mencoba keluar dari lubang gelap yang sedari dulu ditutup rapat. Terlebih saat menyebarnya kabar tentang kematian Mega yang merubah banyak hal, seakan memperjelas hal buruk yang akan terjadi. Hutan kayu mati yang tadinya damai, kini kembali dipasang papan yang bertuliskan dilarang masuk. Padahal papan yang dulu terpasang sudah lapuk, dan beberapa warga mulai berani mengambil kayu kering di pinggiran hutan. Kini, hutan itu kembali menjadi hutan larangan, karena di dalamnya menyimpan 2 jasad perempuan kelam yang darahnya dipaksa tumpah oleh keadaan. Mira menatap Mbok Sinem yang semakin lama semakin mendekat. Teh yang tergeletak di atas meja sudah dingin, tak terteguk oleh Mira yang sedari tadi gelisah. Saat Mbok Sinem sudah dekat, Mira menarik tangan Mbok Sinem. "Mbok, ikut saya," ucap Mira, membawa Mbok Sinem ke arah belakang. "Ini apa, Mbok?" tanya Mira, menunjuk ke bawah pohon pisang. Mbok Sinem mengernyitkan dahinya, bingung dengan apa yang ditunjuk Mira. "Jaket, Bu," jawab Mbok Sinem, melihat jaket tergeletak di bawah pohon pisang. "Saya tahu itu jaket saya. Semalam saya kira saya cuma mimpi. Tapi pas saya keluar, saya lihat jaket itu di bawah pohon pisang." Mira terlihat frustasi. "Mimpi apa, Bu?" Mbok Sinem masih belum mengerti. "Saya mimpi ketemu anak kecil, perempuan, telanjang. Saya lihat di bawah pohon pisang lagi kehujanan. Lalu saya suruh masuk. Saya kasih baju. Terus dia nanyain permen yang saya makan kemarin. Nggak hanya itu, saya juga lihat sosok hitam menggerayangi suami saya. Lalu saya terbangun seakan saya hanya bermimpi," jelas Mira. "Celaka," ucap Mbok Sinem tanpa sadar. "Celaka gimana, Mbok?" tanya Mira panik. "Bocah itu harusnya hanya di luar, tapi malah kamu suruh masuk," ucap Mbok Sinem kesal. Maksudnya gimana sih, Mbok? Dia siapa?" "Bocah itu gak hanya satu berhasil masuk, semua juga bebas masuk. Sosok yang hitam itu Wireng, si pembawa petaka," ucap Mbok Sinem dengan mata melotot. Mira tak kalah kagetnya. Iya makanya jelaskan dong, Mbok, dia siapa? Wireng siapa?" teriak Mira tak terkendali. Mbok Sinem menjauh, mulutnya gelagapan. Bahasa tubuhnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Maaf, Mbok sudah gak bisa kerja sama Bu Mira. Ini bahaya," ucap Mbok Sinem, memilih untuk pergi dari hadapan Mira. "Loh, Mbok, jelaskan dulu," ucap Mira, mencoba menahan kepergian Mbok Sinem. Namun Mbok Sinem sudah menjauh, memilih untuk mengabaikan ucapan Mira. Membuat Mira mematung, menatap jaket yang tergeletak di atas gundukan tanah. Siapa Wireng? Bocah itu siapa? Kenapa bajuku bisa tergeletak di sini? Kalau bocah itu hanya ada dalam mimpiku, apanya yang celaka? Sebenarnya apa yang ada di rumah ini? Gumam Mira lirih. Malam ketiga di rumah dinas. Jika dihitung, rasanya cukup singkat sejak kedatangan Mira dan Septa ke rumah ini. Namun hal yang membingungkan terus saja datang tanpa adanya jawaban. Septa terdiam, menundukkan badannya pada kursi goyang. Jarinya bertaut, sedang pikirannya melayang. Percakapannya dengan suster di rumah sakit masih mengganggu pikirannya. Keadaan rumah sangat hening. Satu-satunya sumber suara berasal dari dapur. Suara dari sendok yang bersentuhan dengan gelas membuat aroma kopi menyeruak, memenuhi ruangan yang sempit. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu yang kasar membuat Septa hampir terjungkal. Saking kagetnya, Mira pun sampai berlari menghampiri pintu, bergegas menyibak jendela. Dan alangkah kagetnya saat melihat
siapa yang ada di ambang pintu. Mira bergegas membuka pintu, sedangkan Septa mengekor di belakang. Dari ambang pintu, terlihat dua orang perempuan. Satu orang penuh keringat, sedang yang satu lagi lunglai, dengan mimik wajah pucat pasi. Namun tak hanya itu, satu orang lagi berdiri di depan pagar rumah. Laki-laki tua menggunakan pakaian serba hitam dan udeng di kepalanya, memperhatikan dari jauh. "Masuk," ucap Mira, sembari membantu memapah tubuh perempuan lunglai tersebut. Didudukannya tubuh perempuan itu pada kursi goyang. Sedang dari kamar, Septa keluar membawa tas hitamnya, bergegas memeriksa keadaan perempuan lunglai tersebut. "Apa yang terjadi dengan perempuan ini?" tanya Septa, mulai memeriksa keadaan pasien dadakannya. Saya juga tidak tahu," ucap Dina, terus memegangi tangan temannya. "Keadaannya baik-baik saja, hanya lemas karena kekurangan nutrisi. Kamu hubungi Pak RT, lalu bawa dia ke puskesmas supaya bisa segera dirawat. Kalau di sini tidak bisa, karena minim peralatan," himbau Septa. "Gak bisa, warga sini gak akan mau ikut campur masalah desa seberang," ucap Dina. "Rawat dia sebisanya. Besok bisa saya antar ke kota. Setelah itu tanggung jawab saya selesai," imbuh Dina. "Saya sama sekali gak ngerti," jawab Septa. "Lalu siapa yang ada di luar?" tanya Mira. Namun Mira terdiam saat Dina menatap Mira dengan tatapan dalam. "Laki-laki itu tetua desa seberang yang mengantar saya ke sini. Apa bisa teman saya dirawat? Dan alasan kenapa teman saya tidak ada yang menolong ditanyakan pada beliau?" tanya Dina. Septa menatap Mira dengan tatapan penuh arti. Hanya dari tatapan itu saja, Mira sudah tahu apa yang mesti dirinya lakukan. "Kalau begitu, teman Mbak biar dirawat di sini dengan peralatan yang seadanya. Tapi tentu saja saya harus tahu alasannya, supaya saya bisa memberi alasan kepada Pak RT jika dipertanyakan. Karena Mbak sendiri tidak mau izin dan sepertinya sulit untuk mendapatkan izin dari warga," ucap Septa menjelaskan. "Silahkan," ucap Dina tenang. "Kalau begitu biar aku yang tanya," kata Mira. Mira melangkah keluar rumah, mencoba menemui sosok berkumis dengan tatapan yang dalam. "Masuk, Pak," ucap Mira. "Bukan ranah saya," ucap Doho dengan suara pelan. "Saya tahu apa yang kamu mau, jadi boleh jika langsung saya ceritakan," imbuh Doho langsung pada sasaran. Kening Mira berkerut, namun akhirnya mengangguk, mempersilahkan Doho untuk memulai ceritanya. "Anak itu namanya Sumiati, anak perjanjian. Namun raganya sudah bebas, dan yang bersamanya itu Dina, cucu dari pembuat perjanjian itu. Dia yang melepaskan raganya. Dia gadis baik. Bayangkan saja, ditempuhnya jarak yang jauh sembari memapah si anak perjanjian supaya mendapatkan pertolongan. Kamu pasti bingung dengan keadaannya yang seperti ini. Kenapa warga di sini tidak ada yang peduli, kan? Biar ku jelaskan. Tidak ada satupun orang yang berani mengusik anak dari perjanjian. Jangankan mengusik, menolong pun enggan. Kamu tidak usah takut. Warga akan menutup mata. Tidak akan ada yang menanyakan ataupun menyalahkan suamimu, ucap Doho tersenyum tipis. Sampai di sini teman-teman tahu ya, ternyata Sumiati atau Diana yang dicerita sebelumnya itu selamat teman-teman. Dan di sini diceritakan. Gila, hebat sekali Kak Jiku. Satu persatu kisahnya itu nyambung kayak puzzle. Kita lanjut. Perjanjian? Ulang Mira mengambil inti dari ucapan Doho. Orang kota mana paham. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan makhluk tak kasat mata. Padahal kamu sendiri sudah ikut campur. Ucap Doho melihat kembali rumah yang 5 tahun lalu dirinya datangi. Saya masih gak paham dengan yang Bapak bilang. Ikut campur apa? Saya merasa tidak ikut campur tentang masalah orang, ucap Mira kesal. Gak usah marah. Dengan kamu masuk ke rumah sini saja,
kamu berhutang sesuatu, ucap Doho. Pandangannya kembali menatap halaman rumah dinas. Anak-anak itu berjajar, membuat halaman terlihat penuh sesak. Anak yang telanjang dengan banyak rupa yang mereka bawa. Ada yang tidak memiliki tangan, ada yang tidak memiliki kepala, ada yang ususnya berhamburan, ada pula yang biji matanya hilang. Di belakang mereka berdiri sosok hitam yang menatap Doho dengan pandangan tidak suka, seakan membenci kedatangan Doho yang kembali menginjakan kakinya di Disarantru. Tapi pandangan mengerikan sosok itu tidak mengundang perhatian dari Doho. Sebaliknya, pandangan Doho tertuju pada Mega, sosok yang melihatnya dengan tatapan sendu sembari menggendong bayi merah di tangannya. Aku sudah bilang, aku tidak ikut urusan. Anakku yang cantik, selesaikan ya urusanmu, ucap Doho Iba. Septa memandangi Diana yang tengah terlelap. Di samping Diana terdapat gelas kosong yang tadinya berisi teh panas. Dari Diana, pandangan Septa beralih pada Dina. Wanita itu melamun sembari menautkan kuku ke tangan, seperti tengah gelisah, hingga membuat banyak goresan di kulitnya. Tidak usah khawatir, setelah infusnya habis temanmu sudah bisa dibawa ke kota. Kalau mau, bisa saya panggilkan Bowo untuk mengantar, ucap Septa sembari meraih tangan Dina untuk diseka. Dina membiarkan tangannya diobati. Sesekali Dina meringis saat alkohol menyentuh kulitnya hingga menimbulkan rasa perih. Pasti orang yang Bapak suruh tidak akan mau jika tahu siapa yang hendak diantar, jawab Dina tersenyum kecut. Percayalah, orang yang saya bawa bukanlah orang yang diharapkan kehadirannya, imbuh Dina. Jujur, saya sama sekali tidak paham dengan apa yang kamu ucapkan. Tapi saya kenal dengan Bowo. Dia pasti mau bantu. Septa mencoba meyakinkan Dina. Kalau Bapak nggak percaya silakan dicoba. Sungguh saya akan sangat terbantu jika seseorang itu mau menolong. Tapi saya juga tidak berharap banyak, ucap Dina, kembali memandang Diana yang tengah terbaring. Kalau begitu kamu tunggu di sini. Dalam 4 jam, teman kamu sudah bisa diantar pulang. Saya juga akan kembali secepatnya, sembari membawa tumpangan, ucap Septa sebelum keluar dari dalam rumah. Keadaan di luar rumah terlihat hening. Terlihat Mira berjalan gontai, memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun, saat berpapasan dengan Septa, Mira menghentikan langkahnya, lalu menatap Septa dengan mata berkaca-kaca. Aku benci rumah ini, Mas. Aku juga benci semua warga di sini, ucap Mira sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Septa yang kebingungan mencoba menghentikan Mira. Namun dengan kasar Mira menampik tangan Septa, mengisyaratkan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin diganggu. Pandangan Septa beralih pada Doho, sedangkan Doho hanya tersenyum samar, seakan tidak terbebani dengan keadaan Mira yang tengah marah. Sebenarnya banyak yang ingin Septa tanyakan, namun diurungkannya niat itu dan bergegas pergi ke rumah Bowo. Septa berjalan cepat, melewati jalan yang di samping kanan dan kiri ditumbuhi pohon kopi. Tak ada penerangan, hanya sinar bulan purnama yang membantunya melihat jalan berbatu. Kerincing-kerincing. Bunyi benturan rantai membuat Septa berhenti. Hembusan angin yang melewati lehernya membuatnya merinding. Suara erangan terdengar tepat di telinga Septa, membuat Septa spontan berbalik. Namun tidak ada siapapun. Sepi dan hening yang membaur, membuat degup jantung Septa terdengar nyaring karena tidak ada siapapun. Septa akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi baru juga Septa membalikkan badannya, pemandangan yang berada di depannya membuat Septa membelalak ngeri. Erangan itu semakin nyaring. Bedanya, bukan hanya suara yang keluar. Kini sosoknya pun terlihat jelas. Sosok berjubah hitam dengan wajah rusak semerah darah, berada di tengah jalan dengan posisi kayang, memperlihatkan kengerian yang teramat sangat. Kerincing-kerincing. Suara benturan rantai dari tangan dan kaki sosok itu kembali terdengar. Kala sosok itu mulai berjalan mendekati Septa dengan posisinya yang terbalik. Jangan ikut campur.
teriaknya sembari terus mendekat. "Wah!" teriak Septa saat sosok itu berada tepat di bawahnya. Sosok itu menganga dengan darah yang terus mengalir keluar dari mulutnya. "Kena!" ucap sosok itu setelah berhasil memegang kaki Septa. Sementara itu, di sisi lain, bulan purnama membuat penerangan tidak terlalu dibutuhkan. Dharma menyulut rokok, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap itu berbarengan dengan beban yang menggumpal di hatinya. Doho kembali lagi, membawa sesuatu dari Rawatteluh. Semakin hari keadaan malah semakin runyam. Bagaimana kalau dokter sampai tahu? Apa bakal dibuat seperti Wireng? Tanya Dharma pada Dadang yang tengah duduk bersila. Kalau emang dokter itu tahu, dia ndak bisa lepas dari desa ini. Kalau memang harus mati, matinya pun harus di desa ini. Rahasia tidak boleh sampai tersebar, jawab Dharma dengan tegas. Dadang mengangguk ringan sembari memegangi janggutnya. Kejadian lagi akhirnya, padahal dokter itu harusnya lama di sini. Kalau saja dia tidak tahu apa-apa, ucap Dadang. Suruh warga ke batas desa untuk berjaga-jaga, menutup pembicaraan suram malam itu. Di sisi lain, Bowo tak mengalihkan pandangannya dari jendela. Dilihatnya jalan setapak yang sepi, hatinya gelisah, memikirkan kedatangan Doho bersama dua orang yang dirinya bawa. Bowo sudah tahu rumah siapa yang akan Doho tuju. Melihat keadaan anak perjanjian yang lunglai itu, dan benar saja, yang Bowo takutkan terbukti. Septa tengah berlari menuju rumahnya dengan raut wajah ketakutan. Septa menarik nafasnya panjang, menghembuskannya dengan kesal. Sebelum dengan cepat, Septa menggedor pintu Bowo hingga menimbulkan bunyi gaduh. Pulanglah bang, saya nggak akan bisa bantu, ucap Bowo dari balik pintu. Wok, buka dulu Wok, setan itu baru saja ngejar aku. Abang terlalu ikut campur. Harusnya Bang Septa ndak bantu mereka, teriak Bowo dari dalam rumah karena gedoran Septa yang semakin kencang. Septa menggedor pintu dengan sangat keras sebelum akhirnya berhenti. Ditatapnya pintu itu dengan raut wajah putus asa. Pantas istriku benci dengan warga desa sini. Semua warganya gak punya hati, ucap Septa putus asa. Padahal sudah sekuat tenaga dia menghalau rasa takutnya untuk bisa sampai ke depan pintu Bowo. Namun, seperti yang dikatakan Dina, tidak ada bantuan untuk mereka. Semua orang enggan menolong. Maksudnya bang, benci, gak punya hati. Memang apa yang Mbak Mira tahu? Tanya Bowo memekakan telinga. Entahlah, setelah menemui lelaki tua itu, banyak kebencian terpancar dari matanya, ucap Septa sebelum melangkahkan kakinya menjauhi rumah Bowo. Siap, rutuk Bowo dengan intonasi rendah, nyaris berbisik. Namun suara itu tetap saja terdengar oleh Mbok Sinem. Kelewatan, dia mengatakan hal yang semestinya tidak diketahui Pak Dokter. Kalau begini semua dalam bahaya. Bisa-bisa kejadian Wireng terulang lagi. Keterlaluan, ucap Mbok Sinem sembari mengurut kepalanya yang pening. Kalau sudah begini, Pak Dokter harus disingkirkan, tanya Bowo dengan mata berkaca-kaca. Dharma gak akan tinggal diam, jawab Mbok Sinem lemah. Bu, panggil Bowo pelan. Ya, kurestui kalau memang kamu mau menolong Pak Dokter, ucap Mbok Sinem dengan suara serak. Dari mata Bowo, Mbok Sinem tahu apa yang diinginkan anak lelakinya. Tanpa menunggu lama, Bowo membuka pintu lebar-lebar lalu berlari mengejar Septa. Sepasang mata nyalang menatap langkah kaki Bowo yang tengah mengejar Septa. Senyum kecut menghiasi wajah Dadang. Apa yang Dadang lihat membuatnya menggelengkan kepala. Dadang mengangkat tangannya, mengarahkannya pada semak belukar, sembari meletakkan jari telunjuk pada bibirnya, membuat warga lain bergegas masuk ke semak tanpa menimbulkan suara. Sedangkan Dadang berjalan pelan menuju rumah Mbok Sinem. Tok 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 tok. Ketukan pintu membuat Mbok Sinem bangun dari duduknya. Mbok Sinem sudah tahu siapa yang tengah berada di depan pintu. Masuk, ucap Mbok Sinem dengan wajah datar. Dadang masuk ke dalam rumah lalu mendudukkan badannya di kursi. Gawe no kopi.
Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Mbok Sinem tidak menolak. Segera dikerjakan apa yang Dadang minta. Sembari membuat kopi, Dadang membuka obrolan. Rasanya baru 5 tahun silam kita membuat dosa. Membuat dokter kandungan menjadi kambing hitam atas dosa yang kita buat. Tentu, kita hanya menjalankan tugas dari si bejat Dharma, adikku. Ucap Dadang sembari menyesap dalam rokok kretek yang masih bertengger di tangannya. Mbok Sinem tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dirinya hanya mendengarkan sembari mengaduk kopi dalam diam. Aku menyayangkan si Mega, wanita cantik, rupawan, yang akhirnya gila karena diharuskan aborsi berkali-kali. Kalimat terakhir membuat Mbok Sinem mengepalkan kedua tangannya. Bukannya itu karena adikmu? Bukankah kalian yang memonopoli alur cerita yang seharusnya membenarkan si Mega? Kalian bunuh dokter kandungan, seakan-akan dia dokter tukang aborsi saat rahasia kalian akan terbongkar. Dengan bejatnya kalian pukuli perempuan tidak bersalah itu, lalu kalian bakar hidup-hidup. Tidak cukup sampai di situ, kalian libatkan Doho untuk menciptakan si Wireng agar arwah pendendamnya tidak menghantui warga desa. Mbok Sinem menarik nafas dalam-dalam. Lalu, setelah adikmu membuat Mega hamil berkali-kali dan menyuruhnya aborsi berkali-kali juga, setelah gila, kalian mengarang cerita seakan-akan dia wanita murahan, perempuan yang tega sampai membunuh anaknya sendiri. Kalian biarkan dia berkeliaran di jalan sembari mencari anaknya yang hilang, dan sekarang dia bawa dendam yang berkali-kali lipat besarnya. Bahkan dia menggunakan dirinya untuk ditukar. Menurutmu kau masih aman? Menyebat rokok, meneguk kopi. Kau kira kau aman? Teriak Mbok Sinem. Prang! Suara pecahan gelas membuat rumah kembali sunyi. Mbok kira aku goblok apa? Sudah saya pikirkan semua hal yang akan membuat desa tetap aman. Terus, kamu kira kamu gak ikut andil? Kamu kira siapa yang diam selama ini? Siapa yang diam saja Mega diaborsi? Siapa yang diam saja waktu dokter dipaksa untuk melakukan aborsi ke Mega? Kamu, aku, warga, diam! Itu juga dosa, Mbak, ucap Dadang. Aku juga ndak bisa mastiin si Bowo aman kalau dia tetap nekat nolongin dokter itu, ancam Dadang sembari berjalan menuju pintu. Berani kamu menyentuh anak saya buat sengsara hidup kamu, ancam balik Mbok Sinem, membuat langkah Dadang terhenti. Lah wes koyong ini, kalau sudah kayak gini, kamu kira ada yang saya takuti, ucap Dadang kembali berjalan setelah membanting pintu, membuat Mbok Sinem terduduk memegangi wajahnya sembari menangis sesenggukan. Sementara itu di sisi lain, Sinem menatap pantulan dirinya di cermin. Setelah melepas kepergian Dadang, 5 tahun sudah dirinya membenci cermin. Lebih dari itu, dirinya menatap sinis pada pantulan cermin. Bukan pada bayangan dirinya, namun pada sosok hitam yang tengah menatapnya dengan sorot mata dingin. Kita hanya sejauh lapisan cermin. Mau diikat di hutan manapun, aku punya celah mengunjungimu. Kenangan itu mengendap di kepalamu, tapi membeku di hatimu hingga tak bisa kau utarakan. Bayi yang darahnya dipaksa tumpah itu, kau juga ambil bagian. Ucap sosok hitam itu kembali menatap kaca. Lambat laun, pantulan sosok hitam dengan wajah rusak mulai memudar. Wajahnya berangsur pulih hingga menampilkan paras ayu. Bolehkah kita lupa, Mbok? Nyatanya bayi-bayi itu menuntut kebenaran. Semua darah yang tumpah menuntut balasan yang setimpal. Jangan ada yang mati lalu seakan-akan dia hitam sepertiku, ucap sosok itu sebelum benar-benar menghilang. Digantikan dengan segerombol anak yang menatap Mbok Sinem dengan pandangan menuntut. Mati, ucap anak perempuan yang menggunakan jaket berwarna biru, satu-satunya anak yang tidak telanjang. Siapa yang memakaikan jaket? Mbok Sinem menutup mulutnya kala bayi-bayi semerah darah mulai merangkak, menaiki badannya yang gemetar.
bayi itu terus naik lalu berucap, "Ileng, Ileng, ingat." Gelap. Mbok Sinem seakan disuguhi potongan-potongan memori yang sudah usang, memori yang menyuguhkan potongan dosa yang dia lakukan 5 tahun silam. Flashback ke masa lalu, 5 tahun silam. Widuri mengenakan sarung tangan karetnya, memandangi Mega yang tengah kesakitan. Obatnya sudah bekerja, membuat bayi dalam kandungannya meregang nyawa. "Gimana? Kamu harus cepat bunuh bayinya sebelum warga curiga sama saya," ucap Dharma kasar. "Kalau nggak mau warga curiga, harusnya jangan melakukannya lagi. Ini sudah kelima kali bayi si Mega dikukurin. Mas Dharma nggak mikir ya?" Plak! Tamparan keras mendarat pada pipi Widuri. Tatapan Widuri melotot, seakan sudah muak dengan semua permainan kotor Dharma. "Kalau nggak mau nurut apa kata saya sebarkan apa yang sudah kamu lakukan sama Dadang," ancam Dharma. "Saya sudah muak dengan permainan licik kamu. Adik kamu yang memerkosa saya. Kamu juga yang mengancam akan menyebarkan berita itu terus-menerus. Kamu ancam saya supaya saya ikut andil dalam permainan kotor kamu, termasuk mengaborsi anak si Mega." "Ah, saya nggak peduli. Kamu singkirkan anak itu sekarang juga," bentak Dharma. Mbok Sinem menguping dari balik pintu sebelum masuk membawa 1 botol air hangat. "Saya sudah nggak mau ikut permainan kotor ini. Persetan semuanya," ucap Widuri bergegas pergi dari dalam rumah. Tapi baru juga membuka pintu, terlihat warga beramai-ramai datang dengan wajah penuh amarah. "Dokter setan, tukang aborsi!" teriak warga penuh amarah. Di belakang warga terlihat Dadang yang tengah menatap Widuri dengan senyum sinis. Dharma yang mendengar hal itu pun bergegas lari, lalu merengkuh badan Widuri dengan sigap. "Hei, aku sudah mergokin duluan ini. Widuri mau menggugurkan bayinya si Mega," ucap Dharma, membuat Widuri menatap tajam pada Dharma. "Bohong, dia dalangnya," teriak Widuri. "Apa ada penjahat yang mau ngaku? Pasti nyari kambing hitam kan?" ucap Dadang, menyulut kemarahan warga. "Sengkuni!" teriak Widuri menatap Dadang dengan pandangan penuh amarah, sedangkan Dadang tersenyum puas melihat warga mengerumuni Widuri, menjambak rambutnya, memukul wajahnya, menendang badannya. Namun dari kejauhan ada sosok yang hanya mematung, menatap tanpa bereaksi, seakan ikut menikmati rintihan Widuri. Sosok itu Mbok Sinem, kunci dari segala rahasia besar desa Rantru.